Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Abimarto Hidayatullah dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Dhamma Persada. Video ini dibuat untuk penugasan mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, yaitu studi kasus yang mengenai masalah lingkungan yang diambil dari sebuah berita koran digital, yaitu Sungai Kali Bekasi yang dipenuhi busa tebal di Bendung Bekasi yang sempat membuat geger para masyarakat sekitar. Jadi, apa faktor-faktor yang sifatnya sustainable pada masalah ini? Jadi, ada tiga faktor yang bersifat berkelanjutan dari masalah sungai yang berbusa ini, yaitu faktor lingkungan, di mana sungai yang berbusa menunjukkan ada degradasi lingkungan yang parah seperti pencemaran air, terutama limbah yang mengandung surfaktan dan bahan kimia berbahaya yang dimana dapat langsung mencemari kualitas air sungai. Hal ini dapat mengubah komposisi kimia air sungai yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan kulit dan tubuh manusia jika digunakan untuk sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah faktor sosial, yang dimana dampak pencemaran sungai tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga sangat terasa pada masyarakat di sekitarnya. Karena sungai menjadi tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi tidak layak untuk diminum oleh masyarakat. Para petani juga tidak dapat mengairi lahan sawah dan mencari ikan. Air tawar pun tidak dapat mencari ikan di sungai, dikarenakan sungai sudah tercemar oleh bahan kimia berbahaya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, di mana meskipun pabrik bertujuan untuk keuntungan ekonomi, nyatanya pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik dapat menghambat keberlanjutan ekonomi secara jangka panjang, seperti masyarakat terdapat kehilangan sumber mata pencarian biota sungai, seperti ikan, dan pemerintah menerima kerugian secara material akibat kerusakan sungai ini, seperti perawatan. Keterkaitan antar elemen pada kasus ini digambarkan sebagai alur pencemaran sungai dari sumber aliran sungai yang berbusa. Ini berasal dari pipa pembuangan pabrik yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan juga dari domestik rumah tangga yang membuang limbah secara sembarangan. Jika kedua limbah tersebut menyatu, maka akan menimbulkan busa tebal yang mencemari aliran sungai. Akibatnya, ekosistem pada sungai yang tercemar menyebabkan kerusakan yang sangat fatal baik dari segi flora dan fauna. Lalu, sungai menjadi tidak layak untuk digunakan masyarakat sekitar karena berpotensi menyebabkan penyakit kulit dan diare. Aktor-aktor atau stakeholder yang memiliki peran dan tanggung jawab pada masalah ini, khususnya masalah pencemaran sungai akibat limbah, yaitu dari sektor pabrik atau industri. Mereka berperan sebagai penyebab utama dari pencemaran, maka mereka yang bertanggung jawab atas pengolahan limbah yang menyebabkan pencemaran, seperti membangun instalasi pengolahan air limbah yang memadai dan mematuhi standarisasi lingkungan yang bebas dari limbah. Yang kedua, pemerintah, baik pusat atau daerah. Mereka bertindak sebagai regulator, pembuat kebijakan, dan penegakan hukum. Pemerintah menetapkan standar baku mutu limbah, melakukan pemantauan dan inspeksi rutin terhadap pabrik, menegakkan hukum dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, serta mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pemulihan sungai dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dari masyarakat atau komunitas lokal. Masyarakat berperan sebagai pengawas dan melapor jika menemukan pelanggaran lingkungan oleh pabrik dan juga berpotensi menjadi agen perubahan melalui partisipasi dalam program rehabilitasi sungai dan kampanye kesadaran lingkungan. Yang keempat, ada dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM di bidang lingkungan. Mereka bertindak sebagai pengawas independen dan advokat lingkungan dengan melakukan investigasi, mengadvokasi kebijakan lebih baik, memberikan edukasi kepada masyarakat,
dan memfasilitasi dialog antar pihak untuk mencari solusi penanggulangan. Yang kelima, ada dari akademisi atau peneliti. Mereka lah yang berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi. Dengan metode penelitian terkait dampak pencemaran, pengembangan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan murah, serta memberikan rekomendasi kebijakan lingkungan yang berbasis bukti-bukti kepada pemerintah dan sektor industri. Solusi untuk memperbaiki masalah ini dari sudut pandang makro adalah menegakkan regulasi dan hukum yang konsisten mengenai perizinan pembuangan limbah dengan IPAL, pemberian subsidi pengolahan limbah bagi industri, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan dengan dukungan riset pengembangan teknologi ramah lingkungan. Lalu, memberikan kesadaran pada masyarakat akan dampak dari kerusakan sungai akibat cemaran limbah industri dan domestik, serta program partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk memantau dan merehabilitasi sungai. Untuk solusi penanggulangan dengan metode pendekatan 5S dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu SEIRI atau menyisih. Dengan cara memisahkan semua bahan kimia, limbah padat, dan limbah cair yang tidak diperlukan dalam proses produksi atau yang berpotensi menjadi sumber pencemaran. Yang kedua, yaitu SEITON atau menyusun, yaitu mengolah bahan kimia dan limbah sesuai standar keselamatan dalam lingkungan. Memastikan sistem perpipaan limbah terencana dengan baik dan tidak ada kebocoran atau pembuangan secara ilegal. Yang ketiga, yaitu SEISO atau bersih, yaitu menjaga kebersihan area produksi, tangki penyimpanan bahan kimia terutama unit IPAL. Untuk pembersihan rutin dapat mencegah akumulasi limbah dan deteksi dini kebocoran. Yang keempat, yaitu Seiketsu atau standarisasi, yaitu membuat standar operasional dengan prosedur SOP yang jelas untuk semua proses yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia, pengolahan limbah, dan pengoperasian IPAL. Pastikan standar ini dipatuhi oleh semua karyawan. Yang kelima, yaitu Shitsuke atau disiplin. Menjadikan praktik pengolahan lingkungan yang baik sebagai budaya perusahaan, lakukan pelatihan berkala dan audit internal untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan. Untuk bagian langkah untuk menanggulangi risiko dapat diterapkan dengan 5 cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko. Dari mana? Kita mengidentifikasi semua potensi sumber limbah di dalam pabrik, jenis bahan kimia digunakan, volume limbah dan karakteristiknya seperti toksisitas, pH, dan kandungan surfaktan yang berpotensi dapat mencemari sungai hingga terbentuk busa yang sangat tebal. Yang kedua, evaluasi risiko, yang dimana kita menghitung potensi volume limbah yang bisa terbuang, potensi konsentrasi bahan kimia yang berbahaya juga. Evaluasi dapat potensial terhadap sungai, biota air, dan kesehatan masyarakat jika limbah ini dibuang tanpa diolah. Yang ketiga, kendalikan risiko, yang dimana mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan risiko pencemaran dengan cara mengeliminasi bahaya, merekayasa sistem pengolahan limbah, mengoperasikan IPAL sesuai SOP, dan memakai alat pelindung diri. Yang keempat, tinjau dan perbaiki, yaitu dengan melakukan audit lingkungan internal dan eksternal secara rutin, monitoring kualitas air limbah, dan evaluasi efektivitas IPAL dengan SOP yang ada. Dan yang kelima, dokumentasi dan komunikasi. Saat proses terjadinya pengolahan, dokumentasikan dan komunikasikan semua proses dan informasi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko ini kepada sebuah pihak yang terlibat untuk mengurangi terjadinya risiko hilangnya informasi. Jadi, itulah beberapa uraian yang dapat menjawab penyebab dari Sungai Kali Bekasi yang tercemar sampai membentuk busa yang sangat tebal. Sekian dari video ini untuk penugasan UAS mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.